Saudara-saudari yang saya kasihi, Shalom. Pada video kali ini kita akan melihat seruan moral dari 147 pastor Katolik asli Papua atas persoalan yang terjadi di tanah Papua. Seruan moral ini disampaikan oleh Pastor John Bunai mewakili para pastor asli Papua dalam jumpa pers di Jayapura, Papua, bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 2020. Mari kita saksikan seruan moral yang disampaikan Pastor John Bunai. Seruan moral demi keadilan dan kebenaran oleh para pastor Katolik setanah Papua. Seruan kami yang pertama ditujukan kepada kedua kubu yang yakni kubu TNI, Polri, dan kubu TPN OPM. Kami memohon agar kedua belah pihak yang adalah manusia bermartabat segera hentikan dan membuka ruang hati untuk berunding dalam dialog bermartabat yang dapat dimediasi oleh negara atau kelompok netral dan independen. Sebab tidak pernah akan menyelesaikan permasalahan di tanah Papua, malahan akan menambah sejuta kesengsaraan dan masalah baru. Akan melahirkan dendam dan baru yang membuat kehidupan. Sadarlah bahwa keselamatan nyawa manusia tidak berada di ujung. Seruan kami yang kedua ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima tertinggi, supaya segera menggelar pertemuan dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengevaluasi dampak dari penambahan pasukan ke tanah Papua dan secepatnya menarik kembali semua pasukan non-organik gabungan TNI Polri dari seluruh tanah Papua. Seruan kami yang ketiga ditujukan kepada Majelis Rakyat Papua dan DPRP Papua Barat supaya segera menetapkan regulasi-regulasi yang lebih memihak kepada orang asli Papua. Menurut kami, perumusan regulasi-regulasi yang kontekstual dan bernilai keberpihakan adalah langkah yang sangat bermartabat dalam menghargai dan menyelamatkan orang asli Papua yang sedang menuju ke ambang kepunahan. Seruan kami yang keempat ditujukan kepada Bapak Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB. Kami mendukung penyataan Administrator Diosesan Keuskupan Timika, Pastor Martin Ekwaibi Kuayo PR, tertanggal 11 Oktober 2020 yang meminta agar Bapak Gubernur mencabut rekomendasi WIUP Blok Wabu di Intan Jaya. Jika benar bahwa Bapak Gubernur Papua yang merekomendasikannya. Sebab Blok Wabu merupakan penyebab konflik, pengungsian masyarakat lokal, dan korban jiwa. Seruan kami yang kelima ditujukan kepada Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo dan segenap anggota KWI. Kami para pastor ingin bertanya, mengapa bapak-bapak pimpinan Gereja Katolik Indonesia tidak membahas secara holistik, serius dan tuntas mengenai terlama di tanah Papua dalam rapat tahunan KWI. Ada apa dengan tanah Papua ini? Sekali lagi kami berharap, merindukan, dan memohon agar Bapak Kardinal
dan para uskup se-Indonesia jangan tinggal diam atau seakan-akan tidak mau tahu dengan kondisi terlukanya rasa kemanusiaan umat Tuhan di tanah Papua, terutama ras Melanesia yang sedang menuju kepunahan. Kami merasa heran dan sekaligus tersisih karena mendengar bahwa KWI begitu cepat menyatakan sikap dan ungkapan duka cita terhadap peristiwa yang terjadi di Lewonu, Lembantonggao, Palopo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dengan duka dan kecemasan serta manusia Papua terasa luput dari perhatian, perlindungan, dan bela rasa KWI. Seruan kami yang keenam ditujukan kepada Konferensi Episkopal Papua yang terdiri dari 4 uskup dan 1 administrator diosesan, juga sekaligus kepada para pimpinan ordo dan tarekat yang berkarya di seluruh tanah Papua. Kami para imam se-Papua merindukan sikap yang tegas dan penuh keberpihakan terhadap manusia Papua dan semua orang lain yang ada di tanah Papua ini. Mereka yang dan yang sedang terluka nuraninya. Kami merindukan seorang gembala yang berada di tempat yang paling depan untuk bertindak menyelamatkan umat Tuhan, seperti yang telah ditunjukkan oleh almarhum Uskup Herman Muninghoff OFM dan almarhum Uskup John Philip Saklil. Mereka telah mengangkat realita penderitaan hidup umat Tuhan di tanah Papua ini, tetapi kini terasa seakan semangat perjuangan mereka hilang terkubur bersama jasad mereka yang kaku di dalam liang lahat, di mana suara para pemimpin kami saat ini untuk menyikapi tragedi kemanusiaan di bumi cendrawasih ini. Seruan kami yang ketujuh ditujukan kepada pemerintah Indonesia dan para investor. Camkanlah bahwa tanah Papua bukan tanah kosong dan tak bertuan. Pemilik tanah Papua adalah orang asli Papua yang juga sekaligus adalah ahli warisnya. Tanah ini sudah dibagi secara jelas kepada pemiliknya, yakni 7 wilayah adat, masing-masing Lapago, Mepago, Haanim, Bomberai, Domberai, Saireri, dan Mamta. Seruan kami yang ke-8 ditujukan kepada kelompok rawan pemicu horizontal, kelompok Nusantara, kelompok KNPB, Barisan Merah Putih, Bintang Kejora, Pro NKRI, dan Pro Papua Merdeka di seluruh tanah Papua. Kita semua adalah insan yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang adil dan beradab. Marilah kita menyelesaikan semua masalah di tanah Papua dengan cara-cara yang bermartabat. Camkanlah bahwa ada perbedaan ideologi dan pendapat, tetapi baiklah kita duduk bersama dalam suasana saling menghargai dan menghormati untuk mencari solusi yang tepat demi ketentraman dan kedamaian di tanah Papua ini. Seruan kami yang ke-9 ditujukan kepada para pemimpin pemerintah daerah di seluruh tanah Papua dan Papua Barat, gubernur dan wali kota di dan bupati. Kami sangat mendukung dan mendoakan saudara dalam memimpin pemerintahan di tanah Papua ini. Saudara adalah titipan Tuhan
untuk memimpin semua manusia, warga masyarakat di tanah Papua, agar hidup berdampingan secara damai, adil, dan sejahtera. Lihatlah dengan mata iman semua realita di atas tanah ini. Pimpinlah negeri ini secara independen dan mandiri, berdasarkan nurani yang tulus, tanpa cacat intervensi dan intimidasi dari siapapun, yang hanya akan merusakkan kestabilan, ketentraman, kedamaian, dan keadilan di atas wilayah pemerintahan yang saudara pimpin. Seruan kami yang terakhir, yang ke-10, ditujukan kepada para pengambil kebijakan migrasi. Kepada pemerintah pusat dan daerah, kami berharap sambil mengingat apa yang telah dikatakan di atas, bahwa tanah Papua bukanlah tanah kosong dan tak bertuan. Karena itu, mesti ada kebijakan yang jelas mengenai migrasi. Entah ada upaya pembatasan atau malah dihentikan arus migrasi yang selama ini terjadi secara terstruktur maupun tidak terstruktur ke tanah Papua. Upaya ini harus dibuat untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi relasi yang semakin renggang dan tegang antara pendatang dan orang asli Papua, sekaligus meminimalisir gesekan-gesekan sosial yang berakibat pada tertekan dan tersingkirnya orang asli Papua di atas tanah leluhurnya sendiri. Saudara-saudari, itulah 10 seruan moral dari para pastor asli Papua atas persoalan yang terjadi di tanah Papua. Apa yang diserukan oleh para pastor Papua ini mewakili masyarakat Papua yang tak berdaya, yang hidup dalam kecemasan dan ketakutan, terutama yang berada di kampung-kampung pedalaman Papua. Jadi, apa yang disampaikan oleh para pastor Papua ini menyuarakan rintihan hati nurani umat atau masyarakat Papua. Harapan dan kecemasan umat Papua adalah harapan dan kecemasan para pastor asli Papua. Di akhir dari 10 seruan moral ini, 147 pastor Papua sepakat dan dengan tegas menawarkan suatu pendekatan untuk persoalan di tanah Papua, yaitu dialog. Pendekatan dialog inilah yang dapat menjadi kebijakan baru dan bermartabat untuk membangun tanah Papua yang stabil, adil, damai, dan sejahtera. Dialog yang ditawarkan adalah dialog komprehensif. Dialog ini tidak dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan demi menemukan kebenaran-kebenaran nyata yang mengantar semua pihak kepada keadilan dan damai. Pastor Paul Tumayang kemudian menambahkan bahwa siapapun tidak boleh menafsirkan seruan ini berasal dari pendukung manapun. Para pastor Papua tidak mendukung kepentingan apapun selain kepentingan kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan umat Tuhan di tanah Papua. Seruan ini kami keluarkan dari hati nurani sebagai gembala umat, ungkap Pastor Paul mengakhiri jumpa pers ini. Saudara-saudari, semoga semua pihak mau mendengarkan dan menindaklanjuti seruan moral dan solusi yang ditawarkan oleh para pastor asli Papua demi terciptanya keadilan dan damai di tanah Papua. Semoga Tuhan memberkati. Amin.